رمضان واسع الكرم ولا يضيع رسول الله مهتدي بالذي معتكل باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كرمي فإن من دونك ومن علومك علم اللوح والقلم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin binurih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa, segenap para sesepuh, para pengurus, bil khusus Profesor Himawan, akhina fillah Al-Ustaz Ahmad Muhammad Imin, para teman-teman dari seangkatan dari MAN 2 Filial Pondok Bambu, barakallahu fikum jami'an. Jamaah bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga keberkahan majlis ini Allah ampunin semua dosa-dosa kita. Allah bimbing kita selalu di akhir-akhir hidup kita selalu dalam bimbingan Allah, hidayah Allah, cahaya Allah, penuh dengan keberkahan. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Rumah tangga kita menjadi sarana menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita niatkan untuk pewakif masjid ini, untuk orang-orang yang kita cintai, para habaib, para ulama-ulama, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Ahmad bin Abdurrahman ibn Qaddam al-Maqdisi. Kana syai'un lailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata
wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 77, masih berbicara seputar bab nikah, adab-adab nikah dan apa-apa yang berhubungan dengan nikah. Ya. Tengah-tengahnya dia faslun fi thaybil asyarah. Sebelumnya kemarin kita membahas apa faedahnya nikah, kemudian apa saja hal-hal yang menjadi afat dalam nikah, hal-hal yang bernilai negatif gitu. Nah, ini orang yang ingin menikah menimbang nih, kira-kira kita udah pas belum untuk menikah. Ya. Sekarang berbicara tentang faslun fi taybil asyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa ala ma nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin rabbal alamin. Temanya tentang katakanlah kehidupan ini akan menjadi baik gitu ya. Wa yu'tabaru fil mar'ati li taybil asharati umurun. Asalnya wa yu'tabaru umurun fil mar'ati li taybah. Ini bahasanya pendek tapi punya makna panjang karena ini adalah ringkasan dari kitab besar. Dari pemahamannya, al-hayatu satakunu sa'idatan idza kanatil mar'u laha khasa'is. Kehidupan ya akan menjadi baik gitu ketika seorang istri yang kita pilih itu memiliki karakteristik khusus. Ya. Kalau dia punya ini buat kita sebagai suami, ini rumah tangga kita enak, nyaman, tentram, ya. Yang pertama apa? Ahaduha, yang pertama ad-din. Ini paling penting nih. Kalau istri kita punya agama, ya. Ini merupakan gambaran kehidupan rumah tangga kita jadi enak, nyaman, tentram, bahagia. Wa huwal asl. Dan agama ini adalah sumbernya, ya, dasarnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Alaika bidzatid din. Alaika, wajib atas Anda ya mencari istri yang punya agama. Ya. Nabi dalam hadis lain mengatakan apa? Tungkahul mar'atu li arba'ah. Nikahilah wanita itu karena 4 faktor. Pertama karena
Li jamaliha, kecantikannya. Kecantikan bakal pudar. Lama-lama istri kita tua juga, peot juga tuh. Ya. Kemudian lihasabiha, karena keturunannya. Ya, nasabnya gitu. Kemudian pertama lima liha ya. Pertama lima liha karena hartanya. Hadisnya beda-beda. Kita urutin dari karena hartanya, harta bakal habis, nasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, ini yang paling mahal, wali diniha dan karena agamanya. Fazfar bidzatid, upayakan cari yang punya agama gitu. Taribat yada. Fa idza lam yakun laha dinun afsadat dina zaujiha. Kalau istri ya tidak memiliki agama, maka istri itu akan merusak agama suaminya. Suaminya soleh, istrinya kebetulan kurang soleh, istrinya nggak kuat, itu bisa, suaminya nggak kuat bisa ke bawah, ya, bisa merusak agama suaminya. Wa azrat bihi, bukan itu aja. Ini istri akan membuat azrat, akan membuat malu lah si suami. Bisa dia jadi menghina suami, meremehkan suami. Ya orang kagak ada agamanya, nggak takut sama Allah dia. Udah. Wa in salakat sabilal ghirah lam yazal fi bala'in wa taqdiri 'aishin. Wa in salakat, ya. Kalau si istri ini ghirah, apa ya, pencemburu gitu, pencemburu berat, udah gitu kagak punya agama. Wah, ini buat suami ini apa? Lam yazal fi bala'in. Ya, senantiasa si suami ini masuk dalam kondisi ujian. Ya, berat banget hadapin istri kagak punya agama dan pencemburu banget. Baru dikit kita keluar rumah udah tanyain terus. Apalagi dia bisnis urusan klien-kliennya banyak yang wanita, waduh susah itu. Ya, pencemburu berat. Ya, ini buat lelaki ini problem juga. Ya. Katanya lam yazal, senantiasa fi bala'in, masuk dalam imtihan, ujian, musibah, wa taqdiri 'aisy, dan keruh, takdir keruh kehidupannya tuh, kagak nyaman. Ya, setiap mau melangkah pasti akhirnya jadi debat terus sama istri kita tuh. Istri, Pak, kata alim ulama di sini disebutkan, sama suami yang soleh aja dia takut, apalagi kalau suaminya kagak soleh, takut tinggal kabur maksudnya, paham ya? Itu istri kita tuh. Tapi jangan macam-macam sama istri, nanti di blender nanti ya. Saya suka cerita itu di blender. Masih ingat ya? Itu yang pertama, agama. Kalau istri kita punya agama, maka rumah tangga kita akan nyaman, bahagia. Wathani, dan yang kedua, husnul khuluq. Istri kita ya akhlaknya cakep. Nah, ini ya. Fa inna sayyi'atal khuluqi daruruha aktsaru min nafiha. Sesungguhnya akhlak yang jelek, akhlak yang buruk itu daruruha, apa? Mudorotnya aktsar, lebih banyak min naf'iha, daripada manfaatnya. Kalau punya istri akhlaknya baik,
enak, nyaman tuh. Dia paham kewajibannya, haknya gitu. Wasalisu, dan yang ketiga, husnul khalqi, tulisannya sama tapi bacanya beda. Yang di atas akhlak, tabiat, karakter. Yang di bawah adalah fisik, ya, punya fisik yang cakep, yang bagus, yang cantik. Wa huwa matlubun, tadi juga sangat dianjurkan, ya, tadi di jamaliha. Kenapa? Idbihi yahsul tahsin, ya, karena dengan fisik istri kita yang cakep, yang sempurna, itu bisa yahsul, si suami bisa menjaga apa? At-tahassun, bisa menjaga kebersihan dirinya, ya. Dia ngelihat perempuan lain, wah masih cakepan istri gua, ya, gitu. Walihada umira bin nadhar ilal makhtubah. Oleh karena itu, bagi sang suami, ya, ketika ingin berkhitbah, melamar, itu diperintahkan untuk melihat dulu ilal makhtubah, pada istri yang mau dilamar. Kan gitu kan, ya, dikirim dah keluarganya, mak lihat mak, calon mantu mak, lihatin dari ujung kepala sampai bawah, supaya cakep calon di sini, gitu ya. Waqad kana aqwamun la yanzuruna fil husni. Nah, tapi katanya ada juga orang-orang yang tidak melihat kepada kecantikan fisik, gitu. Wala yaqsuduna atamattu'a, dan tidak bertujuan kepada hal-hal yang bersifat kesenangan. Ya, ada tuh yang nggak mau tahu itu, ada orang itu. Tapi ini berat, ini jarang ini. Dia nikahnya lillah, karena Allah nih. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan, annal Imam Ahmad rahimahullahu ikhtara imra'ata awra'in ala ukhtiha. Ini luar biasa nih. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, salah satu a'immatul mazahib, beliau katanya ikhtar imra'ah, memilih atau menikahi seorang wanita yang aura, yang matanya cacat. Ya, ada dua ini perempuan, adik kakak gitu. Dia malah pilih yang matanya cacat. Coba. Antum pilihnya yang sempurna. Yang dipilih yang matanya cacat. Ya, nah ini kan kayak gini jarang nih kan. Kita pasti pengennya yang sempurna begitu. Ini Imam Ahmad ya, ulama besar ini. Ya, ada begini ya. Illa anna hada yandiru atau yanduru. Ya, tetapi ya, orang kayak gini jarang. Milihnya yang lebih jelek dari yang cakep, jarang. Wattiba'u ala diddihi. Tiba, apa tiba? Tabiat itu kan selalu ala diddihi, ya. Tabiat manusia itu sebaliknya. Dia pengen cari yang cakep, yang bagus, ya. Tapi ternyata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, enggak mempermasalahkan itu. Ya, luar biasa nih. Warabi'u, yang keempat, ya, khiffatul mahri. Nah, maharnya, ya, apa khifah? Maksudnya ringan, jangan terlalu berat. Gitu. Di Arab katanya banyak perempuan-perempuan perawan tua tuh, karena maharnya sangat tinggi. Wa qad zawwaja Sa'id bin al-Musayyab ibnatahu bidirhamaini. Diriwayatkan bahwa Sa'id bin Musayyab menikahkan ibnatahu, anak perempuannya, hanya dengan 2 dirham. Bukan 2 dinar, dinar lebih tinggi lagi, ini dirham.
Kita kalau punya uang 200 dirham itu kena zakat. Zakatnya ya 1/40 atau 2,5%. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar berkata, la taghalu fi umurin nisa, fi muhurin nisa. Janganlah kalian tagalu melebih-lebihkan, membuat jadi tinggi, mahal, ya. Apalagi bahasanya berat. Nah, janganlah kamu membuat berat pada maharnya perempuan, ya. Wa kama la takrahul mughalatu fil mahri min jihatil mar'ah, katanya yukrahu su'alu an maliha min jihatir rajul. Sebagaimana dimakruhkan, ya, membuat berat mahal dalam mahar min jihatil mar'ah, dari sisi perempuan, katanya yukrahu su'alu, ya, dimakruhkan juga seorang suami itu bertanya, calon suami bertanya an maliha, ya, tentang harta si perempuan, ya, min jihatir rajul. Artinya yukrahu min jihatir rajul, yukrahu su'alu min jihatir rajul an maliha. Dimakruhkan seorang calon suami bertanya tentang harta, ya, istrinya. Qala Ats-Tsauri, Imam Tsauri berkata, idza tazawwaja ar-rajulu wa qala, apabila seorang laki-laki ingin menikah dan dia berkata, ayyu syai'inil mar'ah, itu perempuan dia punya apa ya? Punya kebun kan? Punya mobil kan? Ya, kerjanya apa tuh? Gajinya berapa? Fa'lam, ketahuilah, annahu lisun, ketahuilah bahwa dia adalah seorang maling. Jadi lihat, kalau perempuan agak boleh meninggikan mahar, lelaki juga kagak boleh tanya-tanya tentang, ya, harta tuh perempuan. Al-khamisu, yang kelima, yang membuat rumah tangga kita ini jadi tentram, nyaman, bahagia, al-bikarah. Apa bikarah itu? Perawan, ya. Dianjurkan nikahnya dulu dengan yang perawan, jangan yang janda dulu, ya. Kenapa? Ada hikmahnya tuh. Li'anna syari'a nadaba ila dzalik, karena agama atau baginda Rasul menganjurkan untuk menikahi yang perawan dulu, gitu. Li'annaha tuhibbuz zauja, ya, wa tu'allibuhu aktsaru minal thaib. Karena wanita perawan itu lebih suka kepada suaminya, lebih sayang kepada suaminya, aktsaru, lebih cinta, lebih sayang minal thaib, daripada janda. Ada nggak di sini yang nikah sama janda? Ya. Fayujabu dzalika al-wud. Ya. Karena tuh istrinya sayang, cinta sama suaminya, maka suaminya juga apa? Ditambah cinta juga. Ya. Yujabu, mendatangkan cinta. Ya. Al-wudu itu widan. Saya punya anak perempuan, saya kasih nama Wida. Wida maknanya penuh cinta dan penuh kasih sayang. Fa inna tiba'a majhulatun 'alal urusi bi awwali ma'lufin, katanya. Sesungguhnya karakter itu, ya, majhulatun 'alal urus, artinya terikat, jinak itu, ya, bi awwali ma'lufin, pada cinta pertamanya. Ini masalah perasaan ini, ya. Jadi karena ini cinta pertamanya, maka perasaannya tuh, ya, secara tabiat itu terikat sama dia aja tuh.
Yang diingatnya si Neng aja, ya. Wa huwa aidan aqbalu limawaddatihi laha. Nah, ya. Dan itu juga katanya menjadi apa? Menjadi apa namanya? Menjadi kesempurnaan cinta suami kepada istrinya. Akmalu limawaddatihi laha, ya. Mawaddah cinta, hinya suami. Akmal sempurna, tambah sempurna cinta suami kepada istri yang bikarah, ya. Li'anna tab'a katanya yunfiru minallati masaha ghairuha katanya. Karena secara tabiat katanya apa ya? Secara tabiat itu orang itu yunfiru cenderung, ya, nafar yang lari dia kepada orang yang sudah pernah lari menghindar dari sesuatu yang pernah dipegang oleh orang lain. Perasaan kita ya, ini kan kita ini ada perempuan dua. Ini sudah ini belum. Tabiat kita kan pasti carinya yang belum pernah disentuh oleh orang lain. Misalnya masih murni, masih baru. Bapak-bapak coba, ada mobil dua nih, ini mobil second, mobil baru. Itu tabiatnya pengen pilih yang mobil mana? Yang baru. Itu karakter apa? Tabiat asli manusia kan, pengen sesuatu yang lebih baru. Nah, wanita juga dianjurkan cari yang bikr, ya, karena dia bisa tula ibuha. Itu ya, jadi li'anna tab'a, karena karakter itu yunfiru, ya, dia cenderung menghindar, asal lari, sepemahaman lari dia menghindar, ya, lari samanya, ya, kepada sesuatu yang pernah dipegang oleh orang lain. Kemudian yang keenam, kehidupan rumah tangga akan baik katanya antakuna waludan, istrinya beranak terus, ya. Ada kan orang susah banget beranaknya, udah datang ke dokter, udah upaya sana sini, minum obat macam-macam, belum juga punya anak-anak. Ini kakek neneknya aja gelisah juga. Saya sering didatengin Pak Kiai, tolong doain anak saya ini belum punya cucu, ini anak. Saya pengen punya cucu itu. Kemarin dapat keguguran katanya. Itu saya sering didengarin kata gitu. Minta air zam-zam dong, doain itu. Ya. Nah, rumah tangga kalau istrinya ya, bisa beranak apalagi banyak, itu senang banget suami itu. Ya, anak keturunannya. Tapi kalau nggak beranak kan ada terasa gersang rumah tangga itu, ya. As-sabi'u, ya, atau karena banyak rumah tangga pecah tuh gara-gara juga nggak punya anak. Tapi kalau punya anak juga harus diurus, jangan kagak diurus, amanah. As-sabi'u, yang ketujuh, an-nasabu, nasab, ya. Rumah tangga juga menjadi baik, lihat nasab istri kita nih. Wa huwa an takuna min baiti dinin wa salihin, ya, berasal dari rumah atau keluarga yang beragama, yang baik, yang taat. Jadi jangan kita ambil calon istri kita dari, ya mohon maaf, udah jelas dia tinggalnya di tempat-tempat bordiran, apa tempat-tempat apa? Kalau kata orang Cibitung itu burung ayam-ayaman, ya. Ya, wanita-wanita itu dah apa namanya sini? Rumah bordir. Ya, rumah-rumah bordir. Udah jelas tinggal di rumah bordir, jangan. Ya.
agama kita nggak kuat, akan kalah kita ke bawah. Jadi penting tuh ya. Ini siapa yang masih jomblo-jomblo nih? Ya. Atau yang duda pengen nikah lagi gitu. Harus apa? Harus lihat nasab yang kita cari. Harus min baiti dinin wa salihin. Berasal dari keluarga yang beragama dan yang baik-baik. Az-zaminu, dan yang ke-8 antakuna ajnabiyah. Ini penting nih. Ya, istrinya harus ajnabiyah, artinya orang lain, jauh gitu. Bukannya masih sesepuh, sepupu, satu misan, satu pongkol. Ya, cari katanya yang ajnabiyah. Wa kama yanbaghi lirrajuli ay yanzura fil mar'ah yanbaghi lil waliyyi ay yanzura fi dinir rajuli wa akhlaqihi. Sebagaimana sepatutnya bagi seorang laki-laki, dia harus melihat dulu kepada calon istrinya. Katanya sepatutnya juga lil waliyyi, bagi wali perempuan, ay yanzura fi dinir rajul, melihat agama si calon suaminya, wa akhlaqihi, akhlaknya, wa ahwalihi, ya, ahwal dia kesehariannya tuh. Ini orang benar apa jelek ini? Gitu. Li'annaha tusiru bin nikahi marfuqatan. Karena seorang wanita itu bin nikahi, dengan sebab nikah dia menjadi seperti hamba, ya, hambanya suami kan. Udah ngikut aja tuh. Kasihan pas dinikahkan dengan suami yang agak punya agama. Udah merana terus. Ya. Wa mata zawwajaha min fasikin aw mubtadi'in faqad janna 'alaiha wa 'ala nafsihi. Mata ini kita artinya ini lau atau rika. Ya. Jika si wali menikahkan putrinya min fasikin, kepada lelaki yang fasik, punya agama dia, au mubtadi'in, ahli bid'ah, faqad jana 'alaiha, maka dia telah melakukan jana, apa? Kriminalitas, kriminal, kejahatan kepada anaknya sendiri itu. Ya. Wa 'ala nafsihi, dan kepada dirinya. Kan banyak tuh orang tua gara-gara dililit utang, utangnya juga sama orang-orang yang kagak bener, udah dah akhirnya putrinya yang jadi itu, ya, jadi apanya, jaminannya dinikahin tuh. Wah, itu perbuatan kriminal itu. Kasihan itu, merana itu anak kita yang tadi kita didik penuh dengan kasih sayang, dia tinggal bersama orang yang jauh dari agama. Itu kan kalau jauh dari agama, tangannya suka main. Terjadilah apa KD? KDRT, bukan RW bukan ya. Itu ya. Qala rajulun lil Hasan. Nah, ada seseorang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Nah, ini tokoh yang mulia tasawuf. Mimman wazawiju binti, Syekh, kepada siapa saya akan menikahkan anak perempuan saya? Nah, nanya nih, ya, bagus juga dia konsultasi kepada ulama. Jadi katanya, mana diba manistakhara, ya, wastasyara. Tidak akan rugi, tidak akan menyesal orang yang selalu apa? Istikhara, minta petunjuk Allah. Wastasyara, dan dia konsultasi kepada orang-orang yang berkompeten. Rugi. Kita ada masalah, tanya sama orang-orang yang ahlinya. Sebelumnya sama Allah dulu istikharah, minta petunjuk. Ini juga yang nanya kepada Imam Hasan, Syekh,
kepada siapa? Saya ingin menikahkan anak perempuan saya. Qala, jawabannya, mimman yattaqillah. Nikahkanlah kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Berarti punya agama, punya akhlak gitu. Fa innahu in ahabbaha akramaha. Sesungguhnya lelaki itu katanya, in ahabbaha, seandainya dia mencintai ya anaknya, akramaha, maka dia akan memuliakannya. Itu. Makanya ibu-ibu itu hati-hati banget yang cari calon mantunya tuh. Kenapa? Dia takut anaknya kagak dimuliakan. Diomelin terus tiap hari, kasar. Apalagi sampai KDRT, sedih banget orang tua tuh. Oh, dapat mantunya begitu. Wa in abghadaha, dan jika si lelaki itu benci kepadanya, kalau dia punya agama, orang yang takut sama Allah, lan yazlimaha. Pakai lan. Selama-lamanya dia tidak akan menzaliminya. Artinya ketika pas di jalan di kehidupan rumah tangganya, kurang, ya artinya nggak ketemu kali ya, nggak sejalan, nah dia kagak bentangan, nggak kasar, nggak nyakitin, nggak zalimin gitu. Ya ini kita merasakan semua ya dalam kehidupan rumah tangga kita bagaimana, luar biasa. Nanti bapak-bapak, terakhirnya seandainya pun jadi perceraian, ya, wah itu gunung meletus kalah itu dengan gejolak jiwa kita saat itu. Berat, kalau mau diambang perceraian itu berat banget. Dia melihat sisi keluarga, sosial, anak, apalagi udah ada anak, berat banget itu. Ya. Walaupun dia halal tapi dibenci oleh Allah. Tapi terakhir memang udah nggak bisa nih, ya. Baru buka pintu aja, pintu kedengeran itu isi rumah dedeg, udah ketakutan. Atau sebaliknya begitu, kagak tenang di rumahnya. Akhirnya dia itu udah hidupnya sengsara, hatinya hancur. Itu spiritualnya juga hancur akhirnya. Keberagamannya juga hancur. Nah, akhirnya itu kalau kasih pintu cerai itu. Caranya itu benar-benar jadi jalan ya, agar keduanya saling menyadari dan mulai. Allah karena sedih juga sama hambanya. Ya Allah, tak ada makhluk hidup dalam kegelisahan terus, ketakutan terus. Setiap suami datang udah ketakutan, udah trauma, pikiran dipukulin, ya, digamparin, ditendangin gitu. Ya. Makanya ketika kita di Al-Quran lihat ayat-ayat perceraian, itu yang bisa meredam kondisi gejolak hati itu adalah sholat. Ya, perbaiki sholat. Ya, katanya gini juga, kalau kita hubungannya belum baik-baik, ada miskomunikasi dengan keluarga, ulama mengatakan perbaikin dulu sholatnya katanya. Barangkali saat itu ibadah Anda, sholat Anda sedang error bersama Allah. Dia sholat udah, tapi hatinya nggak pernah hadir. Ada kan orang sholat hatinya terbang terus kan, mikirin kemana-mana. Ya, hadir kan, dia menyatu sama Allah. Dia muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi bapak-bapak, ini pesan ulama spiritual, kalau kita lagi kagak baik hubungan suami istrinya, ada masalah terus, coba solusi pertama, perbaiki ibadahnya kepada Allah. Kemudian doain terus, kirim Al-Fatihah, sebut nama suami kita. Saya kalau lagi umrohan itu ngajarin setiap doa, tawaf, sa'i di putaran yang ke-6, saya bimbing jamaah baca doa apa? Doa Nabi Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami ini nih
ya anak-anak kami menjadi buah hati, dilihatnya enak. Kan ada kita ngeliat istri kita udah sebel aja, atau istri ngeliat suaminya udah sebel aja. Ada. Anak-anak kita susah banget diurus, diarahin. Maunya lagunya dia, kehidupan dia. Apalagi masa-masa muda, masa-masa dia sedang mencari jati diri. Itu paling berat itu. Bagaimana mengarahkan anak-anak kita agar berjalan dalam rel-rel agama itu berat. Ya. Itu pandangin, hadirkan wajah istrinya, wajah suaminya gitu. Ya. Agar suami istrinya menjadi apa? Nikmat kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu salah satu tafsirnya apa? Kebaikan di dunia, pasangan yang saleh dan salehah. Minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia adalah punya pasangan yang salehah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu merasakan ya di rumahnya kan gersang banget ini rumah tangga ini. Kalau bukan karena anaknya udah pecah kan, udah pisah gitu. Ya, nah itu ada agama. Mungkin alhamdulillah ada agamanya masih kuat di situ. Alhamdulillah. Meski dua pas-pasan kehidupannya, tapi dia punya agama, terasa indah rumahnya. Akhirnya keluarlah seperti kata Nabi, baiti jannati. Walaupun kecil rumahnya, ya, tapi terasa nyaman. Kenapa? Kalau makanya dalam itu nanti ada bab fikih itu juga. Jadi kan fikih akhlak ini enggak khusus. Ada harus harus kafaah. Cari istri juga yang kafaah, yang sesuai, biar tukar pikirannya nyambung, saling memahami, saling pengertian gitu. Ya. Faslun fi adabil muasyarah. Nah, sekarang masuk kepada pasal adab-adab bagaimana kita mempergauli ya atau bermuamalah kepada pasangan kita dengan baik. Wan nazaru fi ma 'ala zauji wa fi ma 'ala zaujah, ya. Jadi kalau ada kata-kata ala berarti kewajiban. Wan nazaru memperhatikan fi ma 'ala zauj, ya, pada apa yang kewajiban atas suami dan kewajiban atas istri. Amma zawju fa alaihi mura'atul i'tidali wal adabi fi 12 amron. Nah, ini lelaki dulu ini, suami. Ini juga evaluasi kita ya. Jadi Pak, jadi yang paling jarang saya lihat itu orang mau nikah dia belum mempersiapkan ilmunya dulu. Yang udah datang gorizahnya, udah merasa umurnya udah cukup, datang insting pengen nikah, satu yang penting. Yang kedua, dia merasa udah punya kerjaan, udah mapan, tapi ilmu berumah tangganya dia belum paham. Ya, makanya kan itu banyak, bacalah kehidupan rumah tangga Nabi. Jadi contoh, kalau nanti ada kejadian begini, bagaimana suami solusinya. Kebanyakan kita solusinya apa? Lihat film. Kalau India kan ada masalah sama nyanyi terus ini. Ya, bagaimana tuh? Ya, maka apa-apa harus ada ilmunya. Enak. Ya, nyaman. Jalanin sesuatu kalau ada ilmunya enak. Ini penting di sini. Wazauzu amma zauj, adapun suami fa alaihi mura'atul i'tidal. Dia wajib ya menjaga i'tidal, harus seimbang dia. Ya. Wal adab, harus punya adab juga dalam 12 perkara. Yang pertama, al walimatu fa innaha mustahabbah. Kewajiban suami ya ketika dia menikah itu dia mengadakan walimah. Apa walimah? Acara pernikahannya dibuat pesta dah. Fa inna mustahabbah, ya, sesungguhnya walimah itu hukumnya dianjurkan agar orang tahu dia sudah menikah, begitu harus diiklankan, kan ada hadisnya.
Yang kedua, husnul khuluqi ma zauzati, punya akhlak yang baik bersama istri-istrinya. Ini mu'alif nyebutnya zauzat, itu istri-istrinya. Banyak ya, bukan zaujah doang. Barangkali di antara kita ada yang punya istri lebih dari satu, yang disebut zauzat itu. Punya akhlak yang baik. Wahtimalul adza minhunna liqusuri aqlihinna. Ini yang paling berat. Ihtimal adza apa? Dia sabar tuh. Ya, bisa menanggung sabar dari istri-istrinya. Kenapa? Liqusuri aqlihinna, karena keterbatasan akal istri-istri kita. Lagi pas nikah, bapaknya, suaminya S2 doktor, dapat yang tamatan SMA misalnya. Ayo, cara berpikirnya kan jauh banget. Itu harus sabar banget, bimbing tuh isinya. Neng. Gitu ya. Likusuri ya, karena keterbatasan akal istri-istri kita itu ya. Kan kagak semua dapat istri yang ini, harus bersabar. Pas kita dapatin, istri kita ternyata emosionalan, pecemburuan, dikit marah aja, salah paham aja. Nah, ini suami harus punya akhlak yang baik, bagaimana sabar atas kekurangan ya istrinya. Fil hadis sahih, dan dalam hadis yang sahih disebutkan Nabi bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Aku berwasiat kepada kalian hendaknya berlaku baik kepada istri-istrinya. Fa innahunna khuliqna min dila'in. Sesungguhnya mereka diciptakan dari apa? Dilang, dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fil dila'i a'lahu. Sesungguhnya yang paling a'waj, bengkok ya, dalam apa tadi dalam tulang rusuk itu a'lahu, yang paling atasnya. Dan dia begitu, atas bengkok. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Jika Anda ingin meluruskannya, yang bagian atas yang bengkok tadi, kasartahu. Bisa-bisa Anda buat dia patah, pecah. Ya, tulang rusuk tuh bengkok bagian atasnya, bengkok banget. Kita pengen lurusin malah jadi patah. Wa in taraktahu, tapi kalau kita diamin aja, lam yazal a'waju, dia akan terus menerus bengkok. Ya. Fastausu bin nisa'i khairan. Ini kata Nabi, wahai umatku, hendaknya ya, aku wasiatkan kepada kalian, aku wanti-wanti berlaku baik kepada istri-istrinya di rumah. Ini jadi pelajaran juga bagi kita, evaluasi yang sudah nikah 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun ya. Nah, kalau kita belum baik, mulai ini pelan-pelan bagaimana kita membuat istri kita bahagia, hatinya terutama ya. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu laisa husnul khuluqi mal mar'ati kaful adza anha bal ihtimalul adza minha ya. Ketahuilah bahwa tidak ada akhlak yang cakap, yang baik ya, dia tinggal bersama istrinya itu kaful adza, dia hanya bisa menahan daripada kejelekan istrinya. Bal ihtimalul adza minha, tapi dia harus terus bisa sabar ya, sabar dari kejelekan sifat-sifat istrinya. Ini juga sebaliknya sebetulnya ya. Ada malah yang jelek itu suaminya, tukang kawin misalnya, pemarah misalnya. Pas dapat begitu, sama juga ibu-ibu harus bisa menjaga dan bisa sabar terus. Wal hilmu ala taisiha wa ghadabiha, dan juga harus hilm, bersifat lembut
tuh ngadepin karakter-karakter tadi tuh yang jelek, pasangan kita yang jelek-jelek, ala taisyiha, atas kemarahannya, wa ghadabiha, atas emosionalnya. Nah kalau ada kan itu ada seorang bapak itu emang doyannya marah-marah terus. Dia masuk kantor semua sambil marah. Dia pulang marah semua. Emang karakternya marah terus. Kalau kayak Ustaz Imin kan kagak kan murah senyum dia. Waktu umroh saya lihat nama istrinya, wah ternyata mesra banget tuh, akur gitu. Belanja bareng. Ya perhatian itu kelihatan. Iya. 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 Perempuan antara laki-laki dan perempuan, perempuannya hamil duluan. Waduh. Setelah hamil duluan, sama keluarganya kan dinikahkan. Nah setelah itu melahirkan, apakah antara laki-laki dan perempuan tersebut mesti dinikahin lagi apa cukup ketika hamil itu, yang waktu hamil sebelum nikah duluan? Iya secara fikih itu ya bagusnya sih dinikahin lagi, tapi nggak perlu rame-rame. Nikahnya itu udah sah belum? Yang sebelum yang waktu hamil duluan itu setelah melahirkan, makanya udah cukup yang waktu dia hamil apa mesti Kalau anaknya mah nggak salah apa-apa tuh, ya anaknya mah korban bapaknya ibunya. Kalau nggak salah sebaiknya setelah itu dinikahin lagi, ya biar lebih. Maka jamaah suka kalau habis hajian umrohan tuh, habis itu suka datang, Kiai saya pengen tajdidun nikah. Ya artinya dia mungkin setelah tahallul kan kita kembali kepada fitrah, bersih lagi tuh. Ya ada di hatinya tuh penyesalan, rasa dosa, merasa salah, dan karena dua-duanya dalam keadaan fitri bersih, kita mulai lagi niat bareng biar rumah tangganya mulai hari ini terus katakanlah berjalan di atas cahaya Allah, ilmu Allah, ridha Allah gitu. Nah, makanya jamaah sekalian ini penting akhlak ini karena nanti berembasnya ke anak-anak kita tuh. Ya. Jadi di sini juga sampai bagaimana kalau ternyata istri kita emang jalang. Wah, ini bagaimana ngadepinnya seperti itu ada di sini. Tapi ya lanjut ya. Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini seorang suami dia akhlaknya baik karena dia bisa menahan dan sabar atas karakter istrinya atau karakter pasangannya. Ini apa? Iqtidaan semata-mata ini maf'ul ajri karena mencontoh meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak yang punya anak bagus tuh cari ke perpustakaan tuh, beli buku-buku kehidupan Rasulullah, beliin tuh kasih anaknya suruh baca gitu. Jadi dia punya ilmu gambaran. Kalau di Malaysia kan ada ini dulu, ada pra sebelum nikah tuh ya, ada pendidikan dulu tuh. Dapat semuanya gambaran-gambaran. Nikah itu bukan enak semuanya, ada juga yang kagak enaknya harus tahu. Jadi ada ilmunya dikasih. Itu kalau kuliah mungkin bisa masuk semester 2 semester. Ya, dikasih persiapan dulu lah, persiapan sebelum nikah. Itu penting banget ilmu. Saya jarang ngeliatin tuh orang udah baca belum bukunya, belum. Apalagi kalau buku itu ya harus tazkiyatun nafas dulu. Seorang suami sebelum tazkiyatun nafas tuh, sucikan hatinya. Dan dia pengen membangun rumah tangga muslim tuh. Ya benar-benar
yang kokoh. Nah, teladannya adalah Nabi. Baca Baitul Muslim, buku rumah seorang muslim bagaimana. Jangan sampai kita hidup kita, gaya kita kayak orang-orang umum, awam, ya, yang kagak punya agama. Waliyadzubillah. Fa fi sahihaini, dan di dalam kitab hadis sahihaini Bukhari Muslim, min hadis Umar radhiyallahu anhu, dari hadis Umar radhiyallahu anhu, anna azwajan nabiy sallallahu alaihi wasallam kunna ya'annahu wa tahjuruhu ihdahunna al-yawma ila al-lailah. Ini hadis masyhur, digambarkan ya. Artinya kalau kita dapat istri kita ternyata marah-marah sama kita, itu wajar sebetulnya. Ya, Nabi pun pernah mendapatkan perilaku seperti itu. Bagaimana itu istri kita nggak capek ngurusin rumah dia, dapur dia, pakaian kotor dia, coba. Anak kita ngurusin dia juga. Pokoknya istri kita capek banget di rumah. Lalu suatu waktu dia ngedumel marah, sebagusnya kita apa? Dengerin aja. Terus naik lagi terus. Jangan disautin, jangan. Ya, wajar. Sayyidina Umar pernah ceritakan juga, ada sahabat dimarahin itu sama istrinya. Oh, ya ribut dah. Datang dia ke Sayyidina Umar. Dari jauh udah kelihatan Sayyidina Umar lagi dimarah-marahin juga sama istrinya. Padahal dia Amirul Mukminin. Oh. Pas datang, kenapa? Nggak jadi sama. Dia. Nabi pun juga begini, digambar ini, ya. Ini bagus. Jadi artinya kalau istri kita lagi marah, istri Nabi aja marah-marah, apa istri kita? Ya, mungkin kitanya juga ada salah, ya wajar apalagi. Saya dapetin deh itu, ya artinya ini pelajaran. Istri kalau sekali aja disakitin itu kepikiran terus tuh. Padahal dulu suaminya ada salah langkah doang di umur 30 misalnya. Itu sampai umur 60 itu. Istrinya masih ingat terus. Ya. Kalau kiai saya udah kagak, saya udah lurus ya. Artinya udah bener banget suami itu. Tapi istri masih aja kebayang. Dikit-dikit diangkat lagi dengan hati. Ya kalau saya itu ya wajar, karena dosa kesalahan kita. Akhirnya kita harus merasakan ya kagak enak hati istri kita. Ada tuh banyak, ya, udah umur 60 masih didik kesenangan. Jadi gimana Kiai? Udah Bapak sabar. Ya inilah nasab bagian yang kita dapetin dari akhlak yang jelek dulu sampai akhirnya. Coba akhlak kita cakep sampai akhirnya juga enak terus. Ya, begitu. Yang laki-laki paham ya. Perbaiki akhlak yang baik, jadi kita bahagia sampai tua insyaallah. Ya. Baik, dikit lagi ya. Ini apa ceritanya nih? Sesungguhnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna, mereka katanya yuraji'unnahu. Mereka apa? Taraju. Apa taraju itu? Membantah. Ya. Membantah Nabi. Coba. Ya. Ngejawablah omongan-omongan Nabi begitu. Wa tahjuruhu, dan meninggalkan Nabi itu. Ihdahunna, salah satu istri Nabi pernah meninggalkan Nabi. Begitu. Ya, al-yawm ila lail. Ya, di satu hari sampai malam dia Nabi ditinggalin, mungkin ngambek kali, kesel sama Nabi, malah dia Nabi ditinggalin. Ada tuh salah satu istri Nabi melakukan seperti itu. Jadi bapak-bapak, kalau istri kita tahu lagi ngambek, sebetulnya hanya kurang perhatian, kurang disapa doang. Ada kejadian, ya. Saya pernah menerjemah buku dari tahun 2005. Judulnya asalnya Al-Akhta Asy-Sya'iah Inda Zauj. Satu lagi Akhta Asy-Sya'iah Inda Zaujah. Kesalahan-kesalahan yang kerap sekali terjadi oleh istri, oleh suami. Saya bikin 2 terjemahan, ya.
dikirimlah ke percetakan dulu ini GIP kemarin saya pers. Ternyata musyawarah kiai Ustadz, kalau temanya begini kurang laku di pasaran. Ini bagaimana Pak? Nah, musyawarah, cari judul lagi. Saya cari-cari, saya kasih apa? Ketika suami istri hidup bermasalah, bagaimana solusinya? Nah, itu jadi ada nilai jualnya. Nah, itu ternyata di buku itu kita pelajari, oh ya banyak emang. Kita lelaki melakukan kesalahan-kesalahan yang kita nggak sengaja. Contohnya, istri kita udah bangun dari jam 3 lagi masak aja. Kita bangunnya kesiangan lagi. Apa Neng? Masak nasi goreng Bang. Kata kita, nasi goreng terus mah bosan. Dari jam 3 dia masak. Ya, ngomongnya kita enak banget, nasi goreng mulu mah bosan saya. Wah, itu istri kita sakit, ngambek tuh sampai sore tuh ngambek ya. Kita pulang kerja dia tuh ngeringkuk aja, sampai kita pulang dia kagak nyambut kita. Kenapa? Hatinya udah terluka. Tapi pas kita bilang, wah itu nasi goreng mah kesenangan abang. Wah, istri kita tuh seneng banget hatinya. Satu hari kerja terus di rumah, walaupun istrinya belum pulang suaminya. Wah, rajin aja, hati senang aja. Luar biasa tuh ya. Gara-gara satu kata tuh, ya. Maka ada temanya, kagak boleh hidupnya ala tariqatin watidah. Kagak boleh satu gaya di rumah itu. Rumah ini kita nih misalnya naruh TV di sini. Ya, itu boleh 3 bulan sekali kita rubah-rubah. Istri lagi belanja kemana lama gitu, kita pindahin. Ada tahu suasana baru. Ada begini gaya. Punya makanan lebih, ayo kita belanja, bawa ke tetangga makan bareng tetangga. Atau ajak ke taman mini, makan di taman mini gitu. Jangan di rumah mulu, istri kasihan bosan. Kita laki-laki keluar terus kemana-mana. Istri kita dapur, kamar. Bosan deh. Ajak istrinya. Ya. Ini seruan dari pengajian ini. Yang belum pernah bawa istrinya jalan-jalan, besok hari Minggu ya. Bawa istrinya jalan-jalan ya. Jadi pahala nih. Saya dapat pahala juga. Istri ibu-ibu, istri yang dengar pengajian ini minta sama suaminya besok ya ajak jalan-jalan anak-anaknya. Bawa ke Transera itu Bekasi, ajak berenang. Ya, begitu. Jadi istri kita senang, kagak petua dah. Ya. Insya Allah disayang kita sama istri. Dan habis. Baik, jadi terakhir jamaah sekalian itu hadis kehidupan gambaran nyata bahwa ada salah satu istri Nabi yang juga beliau ini membantah Nabi, bahkan mendiamkan Nabi satu hari satu malam. Nabi tegur-tegur, ngambek. Nah, ketika kita mendapatkan seperti itu, katanya bagian daripada akhlak yang baik, kita harus juga sabar menghadapi kondisi gejolak, marah daripada pasangan kita. Ya, semoga bermanfaat. Insyaallah berikutnya ada ketiga, keempat, sampai 12 tadi kan. Semoga rumah tangga kita tambah sakinah mawaddah warahmah. Istri menghantar suaminya kepada Allah. Ya, dan suami mengantar istrinya juga kepada Allah. Kita suami istri menghantar anak-anak kita kepada Allah. Rumah tangga kita dijadikan sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma alif baina qulubina
kama allafta baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma alif baina qulubina kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif baina qulubina kama allafta baina Aliyin wa Fatimah Az-Zahra. Allahumma barik ahlina wa barik auladana wa barik zawjatina bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma shrah bi salati ala nabi sudurana wa yassir biha umurana waqdi biha duyunana wastur biha uyubana waghfir biha dhunubana wa khatayana wa zakki biha nufusana wa taqabbal biha taubatana wa sahhi biha afkarana wa jammilna biha akhlaqana warzuqna auladan salihin salihat bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Masjid, sholat isya dulu.